Tuhan Yesus, Tuhan kami berterima kasih kepadamu atas kesempatan sore hari ini. Kami boleh berkumpul bersama-sama saudara seiman. Kami tahu Tuhan Dikau adalah Allah yang setia dan tidak terbatas. Karena itu biarlah melalui pembacaan firman-Mu, baik perjanjian lama secara pribadi, perjanjian baru secara bersama-sama, bahwa Dikau boleh memulihkan kami dan kondisi kami dalam kerohanian. Terima kasih Tuhan, sertalah juga teman-teman yang akan bergabung dan yang belum bisa bergabung, agar mereka semua boleh menerima rahmat dan belas kasih daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dalam nama-Mu yang kudus dan mulia. Amin. Oke, puji Tuhan ya. Jadi demikian, saya akan susun dulu urutannya. Oke, jadi ini untuk lengkapnya, Renard Stefan, lalu ada teman kita juga, Yohanes ya, lalu ada Remigius, lalu ada Renard Jeremy ya, kemudian ada Andre, juga ada Eko ya. Oke, kita baca demikian. Kita baca berurutan ya. Jadi nanti berputar seperti biasa. Dimulai dari saya, kita baca boleh satu orang, satu ayat ya, supaya semua kebagian dengan rata ya. Oke, Kisah Rasul pasal 7 ayat 2 sampai 60. Jadi Tuhan dikatakan di sini, jawab Stefanus, hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah. Allah yang maha mulia telah menampakkan dirinya kepada bapa leluhur kita Abraham ketika ia masih di Mesopotamia sebelum ia menetap di Haran. Ketiga, dan berfirman kepadanya, keluarlah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ayat 4, lalu keluarlah ia dari negeri orang Kasdim, lalu menetap di Haran. Setelah ayahnya meninggal, Allah menyuruh dia pindah dari situ ke tanah ini, tempat kamu diam sekarang. Oke. Ray bisa? Oh saya ya, sorry. Ya. Ayat yang ke-5. Dan di situ Allah tidak memberikan milik pusaka kepadanya, bahkan setapak tanah pun tidak. Tetapi ia berjanji akan memberikan tanah itu kepadanya menjadi kepunyaannya dan kepunyaan keturunannya, walaupun pada waktu itu ia tidak mempunyai anak. Amin. Inilah firman Allah, yaitu bahwa keturunannya akan menjadi pendatang di negeri asing dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka itu akan kuhukum, firman Allah. Dan sesudah itu mereka akan keluar dari situ dan beribadah kepadaku di tempat ini. Oke. Jenita, sudah bisa? Udah sampai ayat mana, Kak? Tadi Sekarang ayat keputus. Ayat berapa, 8. Kak? Ayat 8. Oke. Ayat 8, lalu Allah memberikan kepadanya perjanjian sunat, dan demikianlah Abraham memperanak Ishak, lalu menyunatkannya pada hari yang ke-8, dan Ishak memperanakkan Yakub, dan Yakub memperanakkan ke-12 bapa leluhur kita. Ayat 9, karena iri hati, bapak-bapak leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir, tetapi Allah menyertai dia. Amin. Dan melepaskannya dari segala penindasan serta menganugerahkan kepadanya kasih karunia dan hikmat. Ketika ia menghadap Firaun, Raja Mesir, Firaun mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir dan atas seluruh istananya. Maka datanglah bahaya kelaparan menimpa seluruh tanah Mesir dan tanah Kanaan, serta penderitaan yang besar, sehingga nenek moyang kita tidak mendapat makanan. Ayat 12, tetapi ketika Yakub mendengar bahwa di tanah Mesir ada gandum, ia menyuruh nenek moyang kita ke sana. Itulah kunjungan mereka yang pertama. Pada kunjungan mereka yang kedua, Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Lalu ketahuanlah asal-usul Yusuf kepada Firaun.
Kemudian Yusuf menyuruh menjemput Yakub, ayahnya, dan semua sanak saudaranya, 75 jiwa banyaknya. Lalu pergilah Yakub ke tanah Mesir. Di situ ia meninggal, ia dan nenek moyang kita. Ya, cerita. Mayat mereka dipindahkan ke Sikem dan diletakkan di dalam kuburan yang telah dibeli Abraham dengan sejumlah uang perak dari anak-anak Hemor di Sikem. Ayat 17. Tetapi makin dekat genapnya janji yang diberikan Allah kepada Abraham, makin bertambah banyaklah bangsa itu di Mesir. Sampai bangkit seorang raja lain memerintah tanah Mesir, seorang yang tidak mengenal Yusuf. Raja itu mempergunakan tipu daya terhadap bangsa kita dan menganiaya nenek moyang kita, serta menyuruh membuang bayi mereka, supaya bangsa kita itu jangan berkembang. Ayat 20, pada waktu itulah Musa lahir dan ia elok di mata Allah. 3 bulan namanya ia Yasu di rumah ayahnya. Lalu ia dibuang, tetapi putri Firaun memungutnya dan menyuruh mengasuhnya seperti anaknya sendiri. Dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir, dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Pada waktu ia berumur 40 tahun, timbullah keinginan dalam hatinya untuk mengunjungi saudara-saudaranya, yaitu orang-orang Israel. Ketika itu ia melihat seorang dianiaya oleh seorang Mesir, lalu ia menolong dan membela orang itu dengan membunuh orang Mesir itu. 25. Pada sangkanya saudara-saudaranya akan mengerti bahwa Allah memakai dia untuk menyelamatkan mereka, tapi mereka tidak mengerti. Amin. Pada keesokan harinya ia muncul pula ketika 2 orang Israel sedang berkelahi. Lalu ia berusaha mendamaikan mereka, katanya, saudara-saudara, bukankah kamu ini bersaudara? Mengapakah kamu saling menganiaya? Tetapi orang yang berbuat salah kepada temannya itu menolak Musa dan berkata, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku sama seperti engkau membunuh orang Mesir itu kemarin? Mendengar perkataan itu, larilah Musa dan hidup sebagai pendatang di tanah Midian. Di situ ia memperanakan 2 orang anak laki-laki. Dan sesudah 40 tahun tampaklah kepadanya seorang malaikat di padang gunung Sinai, di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Musa heran tentang penglihatan itu, dan ketika ia pergi ke situ untuk melihatnya dari dekat, datanglah suara Tuhan kepadanya. Akulah Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Maka gemetarlah Musa, dan ia tidak berani lagi melihatnya. Ayat 33. Lalu firman Allah kepadanya, anggalkanlah kasihmu dari kasihmu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Aku telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar keluh kesah mereka, dan aku telah turun untuk melepaskan mereka. Karena itu, marilah, engkau akan kuutus ke tanah Mesir. Musa ini yang telah mereka tolak dengan mengatakan, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim? Musa ini juga telah diutus oleh Allah sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat yang telah menampakkan diri kepadanya di semak duri itu. Ayat 36, dialah yang membawa mereka keluar dengan mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di tanah Mesir, di Laut Merah, dan di padang gurun selama 40 tahun. Musa ini pula lah yang berkata kepada
Orang Israel, seorang nabi seperti aku ini akan dibangkitkan Allah bagimu dari antara saudara-saudaramu. Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaah di padang gurun di antara malaikat yang berfirman kepadanya di gunung Sinai dan nenek moyang kita. Dan dialah yang menerima firman-firman yang hidup untuk menyampaikannya kepada kamu. Tetapi nenek moyang kita tidak mau taat kepadanya, malahan mereka menolaknya. Dalam hati mereka ingin kembali ke tanah Mesir. 40 kepada Harun mereka berkata, buatlah untuk kami beberapa Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. 1. Lalu pada waktu itu mereka membuat sebuah anak lembu dan mempersembahkan persembahan kepada berhala itu. Dan mereka bersukacita tentang apa yang dibuat sendiri oleh mereka. Amin. Maka berpalinglah Allah dari mereka dan membiarkan mereka beribadah kepada bala tentara langit, seperti yang tertulis dalam kitab nabi-nabi. Apakah kamu mempersembahkan kepadaku korban sembelihan dan persembahan selama 40 tahun di padang gurun itu, hai kaum Israel? Tidak pernah, malahan kamu mengusung kemah Molok dan bintang dewa Revan. Patung-patung yang kamu buat itu untuk disembah. Maka aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan sampai di seberang sana Babel. Ayat 44, kemah kesaksian ada pada nenek moyang kita di padang gurun, seperti yang diperintahkan Allah kepada Musa untuk dibuatnya menurut contoh yang telah dilihatnya. Ayat 45, kemah itu yang diterima nenek moyang kita dan yang dengan pimpinan Yosua dibawa masuk ke tanah ini. Yaitu waktu tanah ini direbut dari bangsa-bangsa lain yang dihalau Allah dari depan nenek moyang kita. Demikianlah sampai kepada zaman Daud. Ayat 46, Daud telah mendapat kasih karunia di hadapan Allah dan ia memohon, supaya ia diperkenankan untuk mendirikan suatu tempat kediaman bagi Allah Yakub. Tetapi Salomolah yang mendirikan sebuah rumah untuk Allah. Ayat 48, tetapi yang maha tinggi tidak diam di dalam apa yang dibuat oleh tangan manusia, seperti yang dikatakan oleh Nabi. 49, langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Demikian firman Tuhan. Tempat apakah yang akan menjadi perhatianku? Bukankah tanganku sendiri yang membuat semuanya ini? Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus, sama seperti nenek moyangmu. Demikian juga kamu. Ayat 52, siapa dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu memberitakan kedatangan orang benar, yang sekarang telah kamu hianati dan bunuh. Dan yang ketiga, kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat. Akan tetapi kamu tidak menurutinya. Stefanus dibunuh, Saulus hadir. Ayat 54, ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Amin. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa. Katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Ayat 60, sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan,
Janganlah tangguhkan dosa ini kepada mereka. Sesudah berkata demikian, ia pun meninggal. Amin. Baik, puji Tuhan ya. Bacaan kita sampai di sini. Kita bersyukur atas kasih Tuhan ya. Ya, kita bersyukur bahwa hari ini kita telah melihat apa yang Stefanus lihat ya. Dia melihat begitu mulianya Allah. Bahkan dia sampai bisa bercerita tentang Musa ya. Jadi teman-teman, pada malam ini kita sama-sama menyadari bahwa pikiran manusia tidak mungkin bisa menyelami kedalaman hikmat Allah. Namun, kita bisa menikmati dan mengalaminya jika kita berlatih menggunakan roh yang telah Allah berikan. Seperti yang dialami oleh Stefanus ya. Dia bisa melakukan pembelaan sehingga karena dia membela sesuai dengan firman Allah, maka di dalam Matius pasal 5 ya, kita juga sudah melihat dikatakan bahwa berbahagialah kamu jika oleh karena aku kamu dianiaya, dan inilah yang dialami Stefanus. Baik, jadi dari ke pasal 7 sampai ayat 2 sampai 60 ini kita melihat satu perkara yang krusial, yaitu bagaimana kita melihat apa yang sebenarnya Tuhan mau sampaikan melalui kisah para rasul ini ya. Oke, jadi sebentar saya akan tampilkan ya teman-teman supaya kita sama-sama bisa melihat dan mempelajari ya. Oke, ini mohon maaf nih. Oke, jadi kita lihat di sini ya. Satu perkara yaitu dikatakan di ayat 55 ya. Jadi tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Oke, saya ngajak kita bagi yang bisa buka mic kita baca sama-sama ya. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah Yesus dan berdiri Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Ya, jadi teman-teman, apa sih yang menjadi tanda tanya di sini, yaitu Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus ya. Nah, hari ini bukankah kita juga telah dipenuhi dengan Roh Kudus? Enggak. Kenapa? Ketika itu ya, Roh Kudus sudah dicurahkan dan hari ini kita telah menerimanya. Jadi ketika kita menerima, seharusnya kita juga bisa melihat apa? Kemuliaan Allah, supaya apa? Kita bisa hidup berdasarkan atau straight to this point ya. Kita benar-benar terarah kepada kemuliaan Allah ini. Oke, pertanyaan yang pertama ya, apa sih tujuan Allah yang Maha Mulia itu menampakkan diri kepada Abraham sesuai dengan apa yang bukan Abraham maksudnya kali ya, adalah tadi Musa ya. Jadi juga sebenarnya ini yang Stefanus bahas tadi ya, di ayat-ayat setelahnya, kalau kita boleh lihat sama-sama. Jadi apa yang bisa kita dapatkan melalui pertanyaan ini? Lalu yang kedua, apakah ya Stefanus melihat Yesus berdiri di sebelah kanan Allah, artinya apa? Kok ada apa ya, seperti dua tempat begitu. Nah, yang ketiga ini mungkin esok akan kita bahas ya. Jadi kita akan lihat sama-sama. Oke, saya next ya, supaya kita tidak bertanya-tanya. Baik, yang pertama, di dalam catatan kaki di Alkitab yang teman-teman dapat ya, yang sudah teman-teman dapatkan, nanti bisa dibuka juga. Jadi di Kisah Rasul pasal 7 ayat 2, catatan kaki yang kedua mengatakan bahwa ini apa? Mungkin adalah kemuliaan yang terlihat. Ya, seperti ketika awan dan api tampak oleh orang Israel dan memenuhi kemah dan bait. Ya, Allah Maha Mulia yang sedemikianlah yang telah menampakkan diri kepada Abraham dan memanggilnya. Nah, kemuliaannya adalah daya tarik yang sangat besar bagi Abraham yang memisahkan atau menguduskan dia dari dunia kepada Allah. Juga adalah dorongan dan tenaga yang sangat besar yang memungkinkan dia mengikuti Allah. Nah, jadi
prinsip yang sama, Allah memanggil kaum beriman perjanjian baru dengan kemuliaan yang tidak terlihat. Oke, sekarang saya minta tolong kepada ini ya, siapa? Mungkin Andre, bolehkah bacakan 2 Petrus 1 ayat 3? Oke, 2 Petrus 1 ayat 3 ya, sebentar. Iya, Kak. Ya. Baca gantian Pak. 2 Petrus 1 ayat 3, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Oke. Kita melihat bahwa satu perkara, yaitu Tuhan menampakkan kepada kita kemuliaannya yang ajaib, ya. Jadi puji Tuhan bahwa kita hari ini melihat satu perkara yang juga telah dilihat oleh Abraham, ya. Sungguh sukacita yang besar, ya. Saya bersyukur bahwa teman-teman juga bisa melihat perkara ini. Kita juga bersyukur, ya, bahwa bagaimanapun mulianya Allah, Dia masih mau menampakkan diri kepada kita, sehingga apa? Ini tadi kan dikatakan apa? Bisa menjadi dorongan yang besar, ya. Jadi teman-teman, bahwa satu perkara yang sangat penting, yaitu apa? Di sini katakan memisahkan, yaitu menguduskan. Sekarang pertanyaannya, sudahkah kita dipisahkan atau dikuduskan dari dunia? Mungkin ada yang jawab, belum, Kak. Karena saya masih juga suka hal-hal yang berbau duniawi. Ya. Saya kalau belajar nih, ya, saya kadang masih suka dengar musik-musik yang jedak-jeduk. Wah, gimana dong, Kak? Oke, berarti apa? Kita perlu melakukan prinsip ini, yaitu Tuhan, Kau telah memanggil aku. Kau telah menampakkan kemuliaan. Kita perlu berdoa demikian, supaya apa? Kita ini menyatakan, hai diriku, kamu tahu nggak sih bahwa Allah yang begitu mulia memanggil kamu, yaitu diriku. Jadi jangan lagi kita terperangkap. Oke. Kemudian untuk ini, ya, Kejadian pasal 12 ayat 1 dan 4. Untuk Andre Cristiano, ya, boleh tolong bacakan, ya. Oke. Ini Kejadian, kita mau lihat fakta bagaimana sih, ya, Allah ini memanggil Abraham. Kejadian 12 ayat 1. Tuhan berkata kepada Abram, tinggalkanlah negerimu, kaum keluargamu, dan rumah ayahmu. Lalu pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ayat 4. 4. Abram berusia 75 tahun ketika ia meninggalkan Haran, sesuai dengan perintah Tuhan kepadanya. Oke. Sebentar, Kak, sebentar. Nih, oke. Abram berangkat ke tanah Kanaan bersama-sama dengan Sarai istrinya dan Lot kemenakannya dan segala harta benda serta hamba-hamba yang mereka peroleh di Haran setelah mereka tiba di Kanaan. Oke, terima kasih Andre. Jadi sekarang teman-teman, Abraham umur 75, ya, dia baru meninggalkan. Nah sekarang kita mungkin ada yang usia 20, 21 dan sekitarnya. Kita puji Tuhan sudah dipanggil gitu. Maka jangan lagi berbicara, oh nanti Tuhan tunggu aku besar, dewasa. Nah sekarang kita semua sudah mengalami pemanggilan ini, maka jangan lagi sia-siakan pemanggilan ini. Oke, ini nomor 1, ya, kita sudah bahas. Sekarang nomor 2, apa sih maksudnya? Kita bisa lihat juga di Kisah Rasul 7 ayat 56, ya. Di catatan kaki yang pertama bagi yang sudah dapat boleh dilihat nanti, ya. Dikatakan apa? Bumi menolak Stefanus dan tertutup baginya. Tapi langit terbuka kepadanya menunjukkan bahwa surga beserta dia dan untuk dia. So, hari ini kita juga memiliki kesempatan yang sama. Yaitu kita bisa melihat bahwa surga terbuka bagi kita. Ya, bagi setiap kesaksian yang kita miliki. Maka jika ada keraguan dalam hati kita, singkirkanlah itu. Sehingga kita tidak lagi tertutup dengan Allah, tapi memiliki satu hubungan yang jelas dan lancar dan intim. Jadi teman-teman,
bukan berarti kok Yesus di sebelah kanan Allah dan sebagainya, bukan itu. Tapi apa? Artinya, kalau kita bisa melihat kemuliaan Allah yang sedemikian, maka kita bisa menjadi orang-orang yang bersaksi. Teman, aku telah mengalami Kristus, maukah engkau mengalaminya juga? Ya kan? That's it, ya. Jadi sebagai orang muda, kita terus maju, beritahu teman-teman kita, jangan sampai kita menyesal nanti. Wah, aku selamat kok, temanku enggak. Ya, demikian, ya. Jadi ini harus menjadi pembelajaran day by day, hari demi hari. Nggak bisa instan, tapi perlu terus-menerus kita memahami inilah visi, ya inilah pandangan yang membawa Stefanus, membawa Abraham, juga bisa membawa kita hari ini. Oke, saya sampai di sini. Masih ada waktu beberapa menit. Apakah ada pertanyaan atau sharing dari teman-teman sekalian? Dari Kisah Rasul 7 atau yang lainnya? Dari Kak Eko, Yohanes, Eva. Dari saya cukup, silakan yang adik-adik atau teman-teman mahasiswa. Oke, dari Janita ada? Cukup, Kak. Dari Andre yang mendapatkan terang, sudah cukup? Itu mau sharing sekalian? Melihat? Oh, Pak, cukup. Oke, cukup ya. Baik, jadi kita mengucap syukur. Nanti berarti aplikasi apa yang bisa kita lakukan setelah kita baca ini? Ayo, saya tanya satu-satu ya kepada Andre, Jenita, Remi, dan Veronica. Boleh jawab masing-masing. Apa sih yang harus kita lakukan setelah kita melihat firman ini? Siapapun boleh duluan. Maaf, kamu nanya tadi pembacaannya di mana ya? Oh, Kisah Rasul 7 ayat 2 sampai 60 ya. Rasul 7 ayat 2 sampai 60. Boleh, kalau gitu Andre, Remi, dan Jenita dulu, enggak apa. What to do? Harus apa? Iya, puji Tuhan. Yang saya dapatkan dari pembacaan kita pada malam hari ini adalah bagaimana teman-teman kita perlu melihat kemuliaan yang Tuhan berikan kepada diri kita atau kemuliaan yang Tuhan telah nampakkan kepada diri kita. Sama dengan Abraham ketika dia berada di Mesopotamia, hal yang membuat dia tergerak untuk meninggalkan kota itu adalah dia melihat kemuliaan Tuhan. Jadi hanya kemuliaan Tuhanlah yang dapat memalingkannya dari dunia untuk berpaling kepada diri Allah itu sendiri. Jadi yang saya dapatkan adalah kita perlu melihat kemuliaan Tuhan sehingga kita juga bisa berpaling dari dunia kepada Allah. Puji Tuhan. Amin. Tunggu singkat ya, tapi begitu dalam makna dari teman kita Remi. Terima kasih. Dari Jenita dan Andre. Kalau dari aku, yang aku dapat di sini, kalau setiap orang itu punya kesempatan yang sama di mata Tuhan. Kan tadi kita lihat Abraham di usia 75 baru dipanggil Tuhan, sedangkan kita di usia-usia yang muda ini kan udah dipanggil lebih dulu lah ya. Istilahnya terus. Selain itu kalau udah dapat panggilan dari Tuhan ya udah taat sampai akhir sama panggilan yang udah Tuhan kasih buat kita masing-masing. Itu yang aku dapat, Kak. Kasih. Ya, terima kasih Janita, puji Tuhan. Andre ada? Ya, Kak. Jadi kalau saya dapat sih hampir sama tadi kayak Jenita, tapi kalau yang saya dapat sih kita harus tetap setia sih sampai kapanpun Tuhan memanggil gitu untuk kembali ke hadapannya. Abraham tadi yang tetap setia menjalankan setiap perintah yang Tuhan ingin sampaikan kepadanya. Amin. Baik.
Terima kasih Andre. Veronica, ada mau jawab coba atau belum? Mungkin tadi itu ya, lambat. Oke, berarti belum ya. Jadi saya bisa ambil kesimpulan dari Remy, Jenita, dan Andre adalah panggilan mulia itu ya terus-menerus memanggil. Dan kesempatan itu tidak datang berkali-kali ya. Setelah kesempatan itu kita ambil ya kita harus setia. Ya, jadi Tuhan telah setia pada kita. Ya, meskipun begitu banyak problem, masalah yang kita lewati dan hadapi, tapi hari ini kita harus faithful ya. Kalau kita ambil kata pisahnya ya, saya pernah lihat faith itu kan iman. Ya, full itu penuh. Nah, maka kita perlu memiliki iman yang penuh supaya kita boleh setia sampai Tuhan datang kembali kedua. Baik, karena waktu ya, kita sudah tepat juga. Terima kasih atas waktunya dan juga ya sharingnya, menguatkan saya juga. Kalau gitu, bolehkah kita minta tolong kepada teman kita Jenita untuk mendoakan kita malam ini? Boleh, Kak. Amin. Teman-teman, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Terima kasih ya Bapak, kami setelah membaca firman-Mu ya Tuhan, kami juga udah sharing ya Tuhan, dan kami sudah Mute. Hilang. Oke. Sinyal berarti ya. Boleh dilanjutkan oleh Andre. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu pada malam hari ini Tuhan, sangat menegur kami, sangat memberikan kami pelajaran yang sangat bermakna Tuhan Yesus tentang kesempatan yang tidak akan datang untuk kedua kalinya Tuhan. Tuhan Yesus berikan kami kesempatan, satu kesempatan lagi ya Tuhan Yesus untuk dapat memperbaiki sikap hidup kami ya Tuhan yang belum berkenan kepadamu Tuhan. Berikan kami hikmat yang daripadamu Tuhan agar kami mampu melewati segala masalah, segala tantangan, segala hambatan di dalam kehidupan kami Tuhan. Berikan kami kekuatan dalam menghadapi masalah ya Tuhan, agar kami dapat menemukan maksud Engkau memberikan masalah dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan jangan cepat untuk langsung menemukan jalan keluar ya Tuhan. Kami sadar bahwa kami masih banyak terdapat dosa di dalam diri kami Tuhan. Maka ampunilah kami atas segala dosa Tuhan Yesus Kristus yang sengaja maupun tidak disengaja Tuhan. Agar apapun yang kami lakukan dapat layak di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Andre.